lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo ya, Cak Bowo. Iya. Nah, Cak Bowo, kalau kita bicara soal pilkada tuh banyak sekali ya di dalamnya ya. Nah, ini setelah kita melalui proses pemilihannya, nah ada satu sisi lain nih Cak Bowo. Ada kalanya di masa-masa itu ada beberapa pelanggaran di dalamnya. Nah, banyak sekali ya. Ya. Ini kalau kemarin waktu proses pemilihannya, kita lihat dari sisi pemilih misalnya. Kan kemarin sempat disinggung-singgung juga gitu ya, ada beberapa yang mungkin tidak menggunakan hak suaranya gitu ya. Tapi justru itu juga bisa jadi celah tuh Cak Bowo. Akan ada yang namanya pemilih ganda. Nah, masalah pemilih ganda ini loh Cak Bowo, itu apa konsekuensi hukumnya? Ya, saya urutkan tentang masalah Undang-Undang Pilkada. Ya. 12.8, ada pasal 115 ya. Kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang nomor Pilkada juga ini nomor 1 tahun 15 ya, kan. 2015 ya. 815 yang terakhir ini ada hubungannya dengan 10 tahun 2016 kan. Berjenjang ya, diperbarui dengan proses seperti itu ya. Kalau itu adalah pidana ketika orang mengandalkan tentang pemilih atau itu manipulasi, semua itu pidana, masuk ranah pidana. Pidana pemilu, bukan pidana yang ada hubungannya dengan pidana kalau kita memberikan keterangan palsu dan menggandakan, itu ancamannya berat kalau kena KUHP. Jadi ketentuan umum ini sudah diatur di dalam ketentuan yang khusus. Cuma hanyalah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, hanya bulan-bulanan, nggak sampai tahun-tahunan. Nah, inilah yang menjadi salah satu problem. Seringkali banyak yang disalahgunakan. Itu. Nah, tapi sekarang saya kira masyarakat nggak seperti kayak dulu. Masyarakat apatis. Jadi orang bicara sukses-sukses itu enggak sukses. Ya anggap aja, makanya saya perkirakan yang banyak memilih dalam arti mencoblos ini adalah kaum wanita. Kenapa bisa seperti itu, Cak Bowo? Ya namanya sekarang sudah kondisi, situasi, dan hal-hal sifatnya ini sudah bayangkan mulai dari wali kota, pemilihan DPR, ya presiden, macam-macam kan banyak ini. Berarti sering memilih 5 tahun berapa pemilihan, sehingga itu bosan. Jadi orang bosan itu apa sih? Kecenderungannya ke sana sekarang ya? Tujuannya bosan. Nah ini kebosanan ini sebetulnya harus diberikan satu, yaitu support sehingga bentuknya supportnya dari apa? Yang menang ini memberikan suatu kesegaran, memberikan era suatu pembangunan, era suatu kemakmuran bagi ini kan otonomi daerah. Jadi tiap-tiap daerah. Kalau dulu kan sentralisasi, maka penting sekali. Jadi kalau lihat pelanggaran jarang itu ada pelanggaran. Manipolitik jarang. Ya, kan dulu sering. Ya dulu. Kan itu juga termasuk salah satu pelanggaran ya dalam pilkada ya. Oh jelas. Yang dilakukan. Pilpres juga. Pemilu juga pelanggaran, daerah. manipolitik ini dan sebagainya. Tapi sekarang ini orang seperti itu nggak butuh. Kalau dulu kasih gula, kasih ini, wah itu nggak butuh sekarang. Nah, saya ada sesuatu yang berhubungan pemikiran atau estimasi atau asumsi ya. Ini jangan-jangan nanti ketika Pilpres ini dipakai sebagai salah satu ajang manipolitik. Kenapa? Karena seringkali memberikan statement bahwa ada ketika ada gubernur ini, pokoknya presiden bagaimana, itu kan nggak benar. Jauh-jauh sudah statement itu apa? 2019 semua itu lah. Jangan-jangan nanti 2019
19 ini jangan sampai nantinya masyarakat akan diberikan satu harapan. Harapan yang itu bisa harapan yang kosong, janganlah. Harapan dalam politik nanti kenceng-kenceng masalah 2019. Yakin saya. Nah, dari situlah nantinya masyarakat dibawa kemana. Kan Ya, gitu. kalau money politik itu konsekuensi hukumnya apa, Cak? Pidana. Pidana juga ya? Iya dong. Berarti dia nggak boleh pilih lagi? Ya, money politik itu adalah salah satu berhubungan. Kalau kamu pilih saya, tak kasih uang. Ya. Pilih saya, tak kasih beras. Pilih saya, tak kasih gula. Atau sembako dan sebagainya, ini tidak boleh. Istrinya. Nah, untuk calon pemimpinnya masih bisa terdaftar lagi atau gimana? itu permainan Konsekuensi dari hukumnya? partai politik. Dari partai politik ini adalah nantinya calon-calon suatu pemimpin ada partai politik, toh. Tapi, nah, karena seringkali hanyalah tercoreng di mata masyarakat, ada goresan merah di mata masyarakat, satu, yaitu menghabiskan uang negara. Itu yang tercoreng. Ya, ya, ya. Itu yang tercoreng bahwa ternyata menjadi apatis bahwa memang sudah nggak rahasia umum. Ketika partai politik, dari Golkar lah, dari PDIP lah, dari Gerindra lah, dari PAN dan sebagainya kan gitu. Karena bentuknya adalah koalisi. Seringkali kalau koalisi ini berbahaya sekali. Kalau koalisi loh ya. Ya. Makanya ada yang lapor-laporan ini itu. Tadi ada musuh dan selimut itu ya koalisi itu sebetulnya. Ya kalau satu dari tentunya bupatinya dari partai politik A ya toh. Ya. Terus kemudian akhirnya bisa. Akhirnya yaitu buat jebakan Batman sama Superman. Kembali lagi pada pokok masalah ketika orang ini sudah money politik dan sebagainya. Tapi sekarang saya kira bukan kedewasaan di dalam merupakan pilkada, pemilu, pilpres, bukan. Lebih ke apa berarti? Apatis. Lebih ke situ ya. Apatis ini dalam arti toh hasilnya ada begitu. Ya, 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 ya. Toh hasilnya ada perubahan. Saudara-saudara, kalau sama saudara memilih saya, nanti ada perubahan. Yang saya ngomong, tapi yang ngomong doang itu nggak mungkin ada perubahan apa? Ya, ya, ya. Bakul arang jadi arang, bakul ayam ya ayam, bakul ini ya sama saja apanya yang. Jadi itulah maka masyarakat ini sudah cerdas. Ya. Kecerdasan ini nampaknya Ya. sering nonton Hukum di Mata Bowo. Pastinya gitu ya. Salam Bowo. untuk Hukum di Mata Bowo, Surabaya TV ini. Iya, betul, betul. Keren kan? Iya. Masyarakat tahu. Kalau nggak gitu, nggak tahu. Kalau dulu itu namanya ya tahu simulasi. Memberikan sesuatu, tapi sekarang nggak usah simulasi. Cukup nonton Hukum di Mata Bowo. Iya. Akhirnya jadi cerdas. Betul. Pangkas, nggak bisa dibohongi, atau akhirnya apa? Ketika dibohongi, akhirnya seperti ini. Nah, akhirnya apa? Pimpinan loh ngomong sampai riak, nggak akan direken. Ya kena tahu, kondisinya tahu apa artinya. Kalau dulu orang masih dibohongi. Nah maka ketika saya tadi saya sampaikan ada 3 hal, saya nggak banyak-banyak kok. Ya. Bagaimana memberikan sesuatu masyarakat itu adalah masyarakat yang makmur. Dalam arti masyarakat yang sejahtera. Cukuplah berikan pendidikan, Ya. mboten bayar, gratis. Ya. Wih gini, ya janganlah orang bagaimana merombak suatu kemiskinan menjadi sesuatu yang diberikan lapangan pekerjaan. Ya. Harapannya kan begitu masyarakat. Saya Apa, Cak? batuk. Oh, batuk. Itu hanya itu belko gitu. Ya kan kita tunggu toh, Cak Bowo. Ditunggu-tunggu ya hasilnya ya gini. Ya sabar, kami ya- harus optimis, Ya, Cak. optimis. Saya kira kalau optimis itu orang-orang yang kena suap.
dalam satu kedudukan partai, ya toh. Kalau saya sih, kalau saya sih biasa-biasa saja. Ya kena tadi, kalau saya nggak sekolah kan nggak begini. Oh, ya, ya. Saya sekolah bayar sendiri loh ya, masyarakat yang kami cintai. Saya bayar sendiri, nggak dari negara. Ya. Uang, keringat, ya toh. Nah, jualan silin, ya toh. Nempel, ya toh. Ngepel, akhirnya sekolah. Akhirnya bangga dong. Mulai dari bawah ya, Cak ya. Ya, Tapi akhirnya terlepas bisa dari sukses apa, ya. saya tahu bahwa memberikan suatu apa ya, support, suatu motivasi. Iya, betul. Belajarlah, sekolahlah. Itu yang jadi masalah. Ya. Nah, makanya kalau saya hanya satu, ya, satu harapan saya. Gak usah banyak lah satu. Pendidikan SD, SMP, SMA ini bebas. Ya, ya, ya. Kuliah kalau bisa, kuliah ini agak berat nih. Bebas, jadi apa? Indonesia settle. Indonesia tidak begitu. Itu yang Tingkat saya pendidikan katakan. merata ya. Nah, ya. merata. Tapi sekarang ini semua larang. Mahal katanya orang dulu. Nenek saya, aduh, gula larang, kopi larang, ya toh, beras larang, ya. Nandur dewe, Cak. Yang murah apa sekarang? Yang murah apa, Kak? Oh, yang kayak kemarin-kemarin itu toh, Cak. Apa itu? Yang kemarin itu loh. Oh, takut Itu ya? yang dibahas. Gak usah lah saya ngomong kemarin-kemarin, tapi yang semua Iya. itu adalah mahal. Semua mahal. Kalau sudah mahal ini, kita kembali lagi. Ya, pada bagaimana pimpinan kita ketika memimpin nanti tidak jajal lah, ya. Ya. Hasilnya bagaimana? Betul. Ya, saya berdoa saja lah supaya nanti ada pemimpin yang amanah, Ya. yang mementingkan masyarakat, yang nantinya masyarakat itu dulunya ya toh pakai klompen, sekarang bisa pakai sandal. Pakai sandal bisa pakai sepatu, itu Ya. aja kan. Ya. Kemakmuran Contohnya ya, kemakmuran. meningkat. Usah lah. Kalau bicara itu bicara sandang lah. Nah, sandang. Oke, kita pangan dulu. Kalau saya Ya. sandang pangan. Pangan dulu, Cak Bowo. Apalagi papan. Ya. Kalau kita bicara menyangkut secara, ya kita lokal lah, gak usah nasional. Kalau kita melihat desa-desa, masih banyak itu. Ya, rumahnya di jalan raya itu seharusnya diratakan lah. Ya papan-papan untuk rumah diratakan yang baik, yang ini ya untuk itu. Sehingga ada satu program dari kalau dulu ya toh, Ya. dulu dan kita sekarang. Ya. Jadi kalau saya ini contohnya, pilih saya jadi gubernur. Nah, kalau orang diam-diam di rumah biasanya, saya datang, pilih saya. Setelah dipilih, nggak kembali. Sebetulnya rumahnya apa, daerah-daerah. Itu maksud saya demikian. Ya, ya, Kalau ya. secara, kayak saya nggak bicara detail tadi lah, ayamilah ketika jadi gubernur. Ya orang miskin-miskin ini berilah ya. Apalagi pendidikan-pendidikan itu saya senang. Seperti itu. Ya, Ya. itulah. Sehingga nantinya apa? Sehingga awet jadi pemimpin. Betul, Cak Bowo. Kalau awet, alhamdulillah. Ya, gitu, 2 periode. Oh iya. Nah sekarang orang kepingin 2 periode. Kalau bisa itu 5 periode. Kenapa? Emang boleh kan? Gak boleh, Cak Bowo. Kalau ada kesempatan ya ke sana. Habis jadi wali kota, wakil wali kota. Iya, iya, Hasil dari gubernur, wakil gubernur, saya gubernur, wakil gubernur. Mutra aja, inilah yang namanya menurut pandangan saya yang keliru. Contohnya seperti itu. Jadi apa? Kalau kita dipilih Ya. sampai 5 periode, orang akan periode akan nggak melepas. Ya. Nah, tapi alhamdulillah 2 kali. Kalau bisa ya untuk yang akan datang 1 kali. Gak usah lah 2 kali. 2 kali ujung-ujungnya ya begitu. Oke. Ya. Kita break sebentar ya, Cak Bowo. Kita lanjut lagi nanti. Dan pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini tetap dihukum di mata Bowo. Oke, teman.